Melanjutkan edisi pertama larangan aneh dan membingungkan yang diberlakukan oleh negara-negara di seluruh dunia, ingin tahu kembali dengan beberapa fakta dan larangan yang lebih menarik. Ingin tahu, temukan lebih banyak, tahu lebih banyak. Yang pertama, jogging adalah kejahatan. Salah satu larangan paling aneh yang diberlakukan oleh pemerintah Burundi, negara Afrika Timur adalah, tunggu dulu, jogging. Terlalu mengada-ada? Tidak juga. Bagaimana olahraga yang paling dikenal karena manfaatnya memastikan kesehatan kardiovaskuler serta menurunkan tekanan darah menjadi keprihatinan? Semuanya berawal ketika Presiden Pierre Nkurunziza memutuskan memperpanjang masa jabatannya sebagai ketua partai yang berkuasa secara ilegal. Para pengunjuk rasa, terutama dari partai oposisi, memutuskan berlari melintasi kota dalam kelompok besar daripada berjalan. Pemerintah jadi panik. Untuk melawan langkah ini, Presiden Pierre memutuskan untuk menyatakan apapun yang berkenaan dengan lari-lari adalah kejahatan. Pelanggarnya bisa masuk penjara. Ironinya, Presiden adalah mantan pelatih olahraga sebelum masuk pemerintahan. Yang kedua, pakaian dalam berenda dalam bahaya. Apa yang umum di antara negara-negara seperti Rusia, Belarus, dan Kazakhstan bukan hanya karena mereka adalah anggota pendiri Uni Ekonomi Eurasia, tetapi juga bahwa ketiganya memiliki satu larangan umum yang diberlakukan di negara mereka. Apakah kamu siap untuk hal-hal sepele yang benar-benar aneh dan lucu ini? Dari semua hal, pakaian dalam berenda dilarang di ketiga negara. Kamu gak akan dapat satupun pakaian berenda di sini. Sebuah undang-undang yang disahkan pada tahun 2013 mengamanatkan setiap pakaian yang menyentuh kulit secara langsung harus mengandung setidaknya 6% kain katun yang sayangnya tidak dimiliki oleh pakaian dalam berenda. Selain itu, renda dianggap sebagai kain yang tidak bernafas dengan baik dan karenanya berbahaya bagi kesehatan. Kamu semua pecinta renda harus berbelanja saat berlibur di luar negaramu. Yang ketiga, dilema blogging. Rusia memiliki masalah serius dengan blogger. Blogger dengan lebih dari 3.000 pengunjung harian dilarang. Jika pengunjung melebihi batas, blogger diharuskan mendaftar sebagai media outlet dan juga membocorkan kepada pemerintah semua data pribadi mereka. Dalam peraturan yang lebih lanjut, pengguna dilarang menggunakan kata-kata kotor Rusia yang dapat dihukum berat untuk hal yang sama. Yang keempat, Winnie the Pooh yang malang. Kita semua tumbuh bersama Winnie the Pooh yang lembut dan suka demong, beruang pecinta madu yang diciptakan pada tahun 1920-an. Kita bahkan telah menonton kartun animasi beruang lucu ini, berharap kita memilikinya sebagai hewan peliharaan. Namun, beberapa orang di kota kecil Tuszyn di Polandia berharap sesuatu yang berbeda, berani melarang Teddy yang benar-benar menggemaskan ini. Beberapa anggota Dewan Desa yang konservatif percaya Winnie setengah telanjang dan berpakaian tidak pantas, dan oleh karena itu menolak untuk mencalonkannya sebagai maskot untuk taman bermain anak-anak yang baru dibuat. Nasib Winnie yang malang ditakdirkan hari itu dalam rapat dewan dan selamanya setelah itu dilarang karena pakaiannya yang tidak lengkap. Yang kelima, larangan yang membingungkan pada buah. Buah durian yang populer di Asia Tenggara memiliki perbedaan yang meragukan. Disebut tak terlukiskan karena dua alasan. Ini adalah buah berbentuk bulat dengan kulit luar yang menyerupai landak, dengan duri-duri runcing mencuat darinya. Tetapi lebih dari penampilannya yang tidak biasa, durian memiliki bau yang keras dan menyengat. Karena baunya yang menyengat, dilarang diangkut ke angkutan massal dan angkutan umum seperti taksi. Terlepas dari semua ketenarannya, buah ini sering digunakan dalam masakan Asia Tenggara dan beberapa percaya ia memiliki kekuatan menyembuhkan demam dan berfungsi sebagai afrodisiak. Selamat makan. Yang keenam, menampar dan beriklan. Sepasang kata kerja tindakan yang tidak sama. Mari kita mulai dengan yang pertama. Sementara di Amerika Serikat, beberapa negara bagian memang mengizinkan anak-anak dipukul di sekolah, ada beberapa negara yang melarang sama sekali. Swedia adalah negara pertama yang memberlakukan larangan memukul anak di sekolah maupun di rumah sejak tahun 1979. Setidaknya 30 negara telah mengikuti Swedia dalam keputusan ini setelah itu, di mana iklan masuk ke TV. Nah, di Swedia, penduduk setempat sangat protektif terhadap anak-anak mereka. Karenanya dilarang menampilkan iklan yang ditujukan untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Tidak ada iklan yang dapat ditayangkan sebelum atau setelah acara anak-anak ditayangkan di TV. Yang ketujuh, menemukan nama yang sempurna untuk bayimu.
Urusan beginian seharusnya mudah. Bagaimanapun, itu adalah keputusan orang tua dan mereka akan memilih salah satu yang paling mereka sukai. Tidak begitu sederhana ternyata. Di negara-negara seperti Selandia Baru, Swedia, Denmark, Portugal, dan Islandia, nama-nama bayi tertentu dilarang. Misalnya di Denmark, orang tua diharuskan memilih salah satu dari 7.000 nama yang disetujui pemerintah untuk bayi yang baru lahir. Jika mereka memilih nama di luar daftar, mereka perlu mendapatkan persetujuan gereja. Undang-undang tentang nama pribadi dikatakan telah diberlakukan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak terpengaruh secara psikologis dengan Tuhan melarang nama yang salah. Islandia juga memiliki aturan serupa. Di samping itu, bayi tidak diperbolehkan lebih dari 3 nama depan. Selandia Baru dan Swedia terus menambahkan nama yang dilarang ke daftar nama bayi setiap tahun. Kayak nambahin kata di kamus. Di Portugal, nama bayi harus dengan jelas menyebutkan jenis kelamin bayi. Nama apapun yang menimbulkan pertanyaan tentang jenis kelamin tidak diizinkan. Yang kedelapan, hidup ini siapa yang punya sebenarnya? Apakah kamu percaya pada reinkarnasi? Apakah kamu yakin dilahirkan kembali? Jika kamu melakukannya, kamu tidak punya pilihan. Di Tibet, kamu tidak dapat bereinkarnasi tanpa izin. Dan izin siapa sebenarnya? Biksu Buddha di Tibet tidak diizinkan untuk bereinkarnasi tanpa izin dari pemerintah Cina. Tidak masuk akal. Tapi benar. Ada perintah urusan agama negara nomor 4 yang mengeluarkan undang-undang pada tahun 2007 tentang hak inkarnasi. Tindakan totalitarianisme yang absurd ini dilakukan untuk melemahkan pengaruh Dalai Lama yang diasingkan terhadap rakyat Tibet serta memadamkan tatanan agama Buddha. 9. Goyah dengan sepatu hak tinggi. Yunani penuh dengan keajaiban budaya dan arsitektur kuno yang menakjubkan. Tapi lain waktu kamu mengunjungi Yunani dan salah satu keajaiban kunonya, pastikan kamu tidak mengenakan sepatu hak tinggi. Karena memakai sepatu hak dengan alasan kuno melanggar hukum, tidak bisa dipercaya. Tapi benar, mungkin sepatu dengan hak tinggi tidak diizinkan di situs bersejarah di Yunani. Sebuah undang-undang yang disahkan pada tahun 2009 menyatakan bahwa sepatu hak tinggi tidak hanya memberi tekanan pada tanah, tetapi ketajaman dari sepatu hak runcing dapat memahat materi tanah. Pakailah dengan cerdas. Jadilah cerdas. 10. Perilaku teladan. Iran telah melarang penggunaan manekin di jendela toko karena ini diyakini dekaden dan pengaruh merusak yang diturunkan oleh Barat. Satu-satunya pengecualian adalah manekin yang berpakaian lengkap dan konservatif dan mengenakan jilbab. Selain itu, pemerintah Iran juga melarang wanita menjual pakaian dalam pria serta menampilkan dasi ala Barat. Hukuman bagi pelanggar dapat berkisar dari peringatan keras oleh polisi hingga harus hadir di kelas bimbingan mereformasi mereka yang sesat. Banyak dari larangan ini benar-benar aneh dan membingungkan. Apakah Anda senang mendengar ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Subscribe dan tekan ikon loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terus tonton Ingin Tahu. Temukan lebih banyak, tahu lebih banyak.